Kehidupan manusia dan hewan selalu terjalin di sepanjang sejarah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya berelasi dengan manusia lainnya, tetapi manusia juga mampu membangun hubungan relasi dengan hewan lainnya. Banyak efek positif yang didapatkan manusia dari aktivitas memelihara hewan. Dengan memelihara hewan peliharaan, paling tidak seseorang mendapatkan beberapa manfaat, yaitu membantu untuk memulihkan kesehatan dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengajak jalan-jalan dan bermain dengan hewan peliharaannya, membantu mengatasi stres dengan menganggap hewan sebagai hiburan dan teman bermain. Sejauh ini, anjing masih menjadi hewan favorit pertama di dunia yang dipilih untuk dipelihara. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan anjing lebih mudah untuk diajari dan dilatih ketimbang hewan lainnya. Nah, bagaimana? Kamu tergolong orang yang suka dengan hewan peliharaan? Tapi sebelum memutuskan untuk mengadopsi hewan peliharaan kesayangan kamu, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui agar kamu tidak salah memilih jenis hewan peliharaan kamu. Kali ini, tim PSR Multimedia sengaja menghadirkan seorang dog trainer yang sudah berpengalaman di bidangnya. Eits, sebelum itu, jangan lupa like and subscribe channel kami ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Selamat datang kembali di konten kami, yaitu Ngobrol Bareng Pekerja Kreatif. Nah, di episode kedua kali ini kita menghadirkan yang berbeda dari biasanya, tapi masih seputar dunia kreatif menurut kami gitu ya. Karena konten kali ini kita menghadirkan dog trainer, salah satu dog trainer yang ada di Duri, Riau, yang punya banyak pengalaman di bidang pelatihan anjing. Kebetulan beliau juga dulu pernah satu tim dengan saya di salah satu provider jasa pengaman. Langsung aja kita ke bintang tamu kita kali ini, yaitu Bro Muklas. Bro, sehat bro? Sehat. Nah, ini kita hari ini membahas yang beda nih bro. Iya. Kita mau naik-naik sedikit nih bro, seputar apa namanya, dunia anjing ya. Untuk jenis anjing hari ini nih bro, ini jenis anjing apa nih bro? Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi di kesempatan hari ini kebetulan kita membawa seekor anjing. Mungkin kalau sekilas anjing kampung ini, betul, tapi kampungnya Belgia. Iya, kampung. Iya, betul. Kampung dulu bro. Bukan. Jadi banyak nanya, kok kayak kampung? Iya betul, kayak anjing kampungnya Belgia. Kalau kita nengok sedikit sejarahnya dia nih, khusus dia, kalau bicara ras banyak sekali. Tergantung untuk apa, di mana, gitu, dan difungsikan untuk apa. Kebetulan kita bawa ini, nama keren dia Belgian Malinois atau Belgian Shepherd. Belgian Shepherd. Shepherd berarti kalau menurut bahasanya itu gembala. Jadi kita sering dengar, ya, sering kita lihat anjing gembala Jerman. Mungkin di telinga kita, apa sih gembala? Ternyata herder itu anjing gembala Jerman aslinya, gitu. Atau Jerman Shepherd Dog. Terus, kalau bahasa itunya. Anjing jenis ini sendiri nih bro, ini biasanya dipakai untuk kerja atau orang biasa piara untuk hobi atau gimana itu bro? Yang pada umumnya orang pakai jenis anjing ini? Pada umumnya yang jelas dia bloodline atau garis darah working dog atau anjing kerja. Tapi dia multi talenta, multiguna, terserah mau dipakai untuk apa, dia pasti bisa. Untuk kontes berarti bisa juga ya? Justru kontes ya? Kalau kontes, kalau kita sama-sama tahu kan dog show atau kontes itu lebih fokus ke anatomi, bulu, lebih ketampilan lah. Sementara sejenis dia ini, setahu saya
nggak ada standarisasi yang baku. Yang bagus. Iya, di kampungnya sana, di setiap daerah dia punya jenis, tapi tetap bulu begini, ciri khas, muka hitam kayak pakai topeng. Cuma ada yang besar, ada yang pendek, ada yang agak tebel bulunya. Berarti dari ini masih ada yang lebih besar lagi nih bro? Ada, yang big size-nya ada, ini kebetulan yang medium, yang kecilnya juga ada. Nanti kita akan share fotonya kan. Gitu. Cuman tetap satu keluarga Belgian Shepherd. Terus kalau untuk tingkat kecerdasannya nih bro, ini kan setiap anjing kan apa namanya, tingkat kecerdasannya itu kan Iya. berbeda. Ini kalau di anjing ini nih dikategorikan yang mana, menengah atau pintar atau gimana? Kembali tadi, gitu kan. Kebetulan kita bawa ini anjing yang rasnya yang Pintar ya. terbaik. Yang terbaik ya. Terbaik. Karena dia ya gampang awamnya itu upgradean dari herder. Oh gitu. Kita udah terkenal dulu herder anjing pinter kan. Dia upgrade-nya lagi. Kalau kita sama-sama tahu herder itu kan banyak kendalanya. Yang pertama bulu. Yang kedua anatomi badannya kan. Kalau herder kita sama-sama tahu, dia belakangnya kan bongkok gitu, ceper. Ya. Kalau dia kan seperti kuda nih. Iya. Kalau dia dari anatomi udah jelas, dia pasti lincah, gitu. Dan sebetulnya dia anjing manja. Anjing manja. Anjing manja ini. Tapi mindset di orang itu kan untuk anjing kerja nih bro. Iya. Ya, karena biasa digandakan untuk di instansi polisi, jasa pengaman atau lainnya mungkin ya bro. Iya. Maka kembali dia istilahnya orang manusia itu multi talenta. Oh. Tergantung mau diset untuk apa. Contoh ini untuk keluarga kan? Ya untuk keluarga, family dog bisa ke anak-anak. Cuman kekurangan dia harus lebih banyak mengeluarkan energi, dalam arti kita harus pun tempat dia running, lari, atau dia bawa ajak lari. Kategori anjing yang aktif berarti ya, bro, Aktif. ya? Aktif. Dia kalau tidak lepas energinya akan menimbulkan masalah. Masalahnya itu biasanya apa tuh bro? Masalahnya yang jelas hiperaktif, yang jelas dia nggak mau makan pun sedikit. Karena bawaannya pengen main. Iya, pengennya main gitu. Terus di puncak yang fatal dia akan stres kennel, stres kandang. Stres kandang ada yang memicu dia, ada yang mengganggu dia dendam dengan seseorang atau sesuatu. Pas dia dapat kesempatan kabur, akan dilampiaskan ke yang ada di situ. Itu terjadinya anjing stres kandang. Makanya kita kalau ditanya temen, aku mau piara anjing lah, gitu. Rasnya apa yang cocok? Kita nggak bahas ras dulu. Tergantung keperluannya berarti. Iya. Komitkan dulu satu keluarga, anak, istri, orang tua yang ada, anggota keluarga, komit dulu. Kita komit nggak miara anjing nih. Karena miara dia itu bukan sehari 2 hari. Benar. Dan dia nggak cukup dengan makan minum. Beda dengan kambing atau sapi, ya udah diikat dikasih makan cukup. Jadi juga butuh perhatian ya berarti. Perhatian itu lebih penting. Dia kalau bisa ngomong istilahnya, mending aku diajak main lah, makan cukup. Gitu. Gak bisa cuma dikurung, dikasih makan. Ya, betul. Gitu. Kalau selain untuk kerja nih tadi bro, untuk anjing kerja. Iya, anjing pekerja lah. Ini biasanya dipakai buat instansi mana nih bro? Polisi, tentara atau gimana? Kalau sedikit kita flashback atau sejarah Kebanyakan, ini yang di kebanyakan. Indonesia dulu ya. Setahu kita, image-nya masyarakat kita itu lebih ke tampilan. Makanya, kadang-kadang anjing gede walaupun baik, orang takut. Lebih cenderung ke tongkrongan. Makanya dulu yang terkenal dipakai kalau nggak Doberman, Rottweiler. Iya. Kalau nggak herder. Makanya kalau ada lewat anjing itu, wah punya anjing polisi nih gitu. Nah, akhirnya saya lupa tahun berapa, itu kalau nggak salah angkatan darat yang mengenalkan ini. Kalau sipil saya kurang tahu juga, mungkin kan kita bicara istasi tadi kan. Iya. Setahu saya itu angkatan darat dulu yang mengadakan dia ini. Dengan cara dia mengimport, mengundang trainernya gitu kan. Baru dikembangbiakan. Baru dikembangbiakan. Karena
banyak breeder sipil yang suka juga, akhirnya mereka bekerja sama kan. Oke, asik nih apa teman-teman obrolan kita. Walaupun sebenarnya saya nggak ngerti kali masalah anjing nih. Tapi Iya sih. ini menarik kontennya ini sekaligus untuk apa mengedukasi kita semua nih. Kalau anjing itu juga kadang-kadang kan bukan jadi hewan yang menakutkan gitu ya, seperti kebanyakan orang tahu. Terus kita ini nih bro, mau nanya ini loh, sejak kapan nih bro tertarik dengan dunia dog trainer ini? Iya, di peranjingan lah istilahnya. Jadi pas sedikit. Ya, dulu awalnya seperti apa nih bro? Kita tahulah kita orang timur ini pasti dari kecil nggak ada sedikit. Ya. Jangankan cita-cita jadi pelatih, nengok anjing kampung aja kita lari. Ya. Jadi pas melamar ke Jakarta, kebetulan kakak profesinya sudah duluan. Oh, sudah duluan. Sudah duluan. Cuman nggak ada sedikit pun hati dia pengen ngikutin jejak dia nggak. Karena passion atau nggak ngerti, jangankan passion. Nengok anjing kampung aja kita ngindar-ngindar kan. Oh, iya, lihat anjing lari. Iya. Jadi singkat cerita ke Jakarta sama masku itu, Mas, aku mau bantulah aku cari kerjaan dengan bawa ijazah kan. Ya wes, nanti saya bantu, tapi sementara nunggu di rumah Mas dulu ya, bantuin apa Mas? Udah, ayo ke rumah. Nah, dijemput lah dari stasiun Pulau Gadung, bawa ke Bekasi Pondok Gede. Sampai depan rumah udah gak janggal nih, kok banyak suara anjing. Oh, mungkin anjing kampung kali. Masuk, setelah makan ngobrol-ngobrol baru dibawa ke belakang, dikasih tunjuk serat. Udah ada sekitar 10 kandang gitulah, yang kerangkeng gitu modelnya. Jadi bantu ini Mas, iya gitu. Takut Mas, wajar Mas juga takut. Awalnya berarti iya takut. Jangan kan aku, Mas itu dulu takut juga. Wajar loh. Kita kan istilahnya ya manusiawi. Akhirnya diajari. Pertama nggak disuruh ngelatih, ngasih komen apa-apa, enggak. Jadi pertama ngapain tuh bro? Jadi tukang bersih-bersih. Bersih. Awalnya memang ini kakak aku sekolah cari kerja kok malah disuruh bersih-bersih gitu kan. Iya. Ternyata di balik itu nanti ada hikmahnya, ternyata. Nanti di ujung bergabung sama dia udah 2 tahunan, nanti di ujungnya dia akan ngasih tahu inilah hasilnya gitu. Disaja dari nol, ini loh kotoran anjing kayak gini, ini cara bersihkannya. Kalau kotorannya begini, penyakitnya gini. Dari mulai mandikan sampai perawatan semua ini. Terus gimana kalau anjing sakit, gitu kan? Gimana anjing biar nurut, lebih ke perilaku lah. Disuruh masuk kandang masuk. Dipasangi tali dia mau, diikat nggak menggigit tali dia, diajak jalan dia nggak narik-narik, dari basic sekali, gitu. Terus lama-lama suka dengan dunia ini bro ya? Ya kalau otomatis kan kalau kita nggak ada ketertarikan dengan dunia ini kan agak susah juga bro. Awalnya susah, kita berbanding sebalik, sekolah di dunia kita nggak pernah kenal dia, terus namanya orang STM pasti kan nggak jauh dari mesin sama besi kan gitu. Jauh sekali melenceng, cuman nggak apa-apa lah awalnya untuk batu loncatan. Cuman hari-hari karena di tempat Mas itu nggak anjing itu aja, dia akan namanya dog. Iya, semacam penitipan anjing gitulah. Jadi setiap hari kan ganti-ganti. Seperti pet shop gitu ya. Gitu ya. Kalau pet kan penjualan, dia penitipan sih. Penitipan. Pelatihan. Iya, pelatihan sekarang tergantung. Gitu. Permintaan, akhirnya lama-lama baru dikasih, nggak langsung megang. Kamu dari penjahat, waduh apalagi lah ini dikerjain mungkin dalam hati. Nih kamu pakai protektor, dikasih tunjuk video, terus bawa ke teman-teman latihan bersama gitu. Tahu setelah bisa bercerita. Jadi selama kamu ikut sama aku 2 tahun, semua rangkaian kegiatan kita jalani jadi pawang ngalir. Terbukti itu ada anjing baru kamu latih. Berarti kalau untuk anjing baru itu tahapan pertamanya gimana tuh bro? Sosialisasi. Pendekatannya iya gitu ya? Betul, itu pertanyaan
istilahnya pertanyaan yang Mungkin awam. ada yang orang yang pingin apa, mungkin yang ingin pelihara anjing ya kan, kamu tuh harus tahu dulu tuh Iya. tahapannya untuk di kita orang awam lah. Iya. Yang jelas anjing apapun dia, termasuk anjing kampung, dia bisa membaca aura manusia yang di depan dia. Oh bisa ya, berarti Bisa. orang yang jahat itu baru Itu makanya orang bilang ada orang jahat yang gonggong. Dari mana sih dia mendeteksi aura, terus akan disalurkan ke kelenjar keringat kita dan tercium sama dia. Oh ini takut, oh ini ragu-ragu, oh ini berani. Ah, berani ini masih panjang, jangan berani nekat. Oh gitu ya. Iya. Berarti nggak bisa juga berani. Nggak bisa. Contoh, kita ke tempat orang depan ini, ada anjing galak, ya kan, yang jaga rumah. Kita langsung buka pintu nyelonong, ya pasti digigit. Oh gitu. Karena ingat, anjing tidak ada baca-bacaan mantra-mantra dukun, ada bengek, Oh, nggak nggak berlaku, nggak berlaku magic, Silahkan dicoba magic. Magic nggak berlaku. Iya, nggak berlaku. Nah, ini mungkin Ya, bermanfaat juga nih buat apa penonton yang punya niat apa memelihara anjing di rumah sebagai hewan peliharaan, itu juga harus tahu apa tips-tipsnya ya bro ya. iya, Gitu. gitu. Kebetulan kali ini kita menghadirkan khusus nih untuk penonton setia PSR Multimedia, kita menghadirkan seorang dog trainer yang memang sudah punya banyak pengalaman. Ini kurang lebih udah berapa tahun bro menggeluti ini di dunia Oh, di dunia peranjingan ini, peranjingan dog trainer ini. Udah berapa tahun? Pertama kali tadi tuh ke tempat Mas itu 2004. 2004 ya bro. 2004 ikut sama dia, ada penawaran untuk kerja di Riau. Itulah yang nanti ada sambungannya. Kenapa kok bisa terlempar sampai ke Duri Riau ini? Gitu. Ada tawaran kerja kemari. Di jasa pengaman waktu. Ya iya. Apa saja kalau dicoba gitu. Toh masih di dunia anjing juga gitu. Terus kalau sekarang sendiri ini kalau di tempat kita tinggal nih bro, minat orang terhadap anjing itu banyak nggak bro? Untuk anjing-anjing ras ya, kita nggak cerita. Iya. Anjing ini dulu, anjing ras banyak nggak peminatnya kira-kira untuk di Duri lah mungkin kita. Sebetulnya anjing ras itu lebih ke arah bergengsi. Gengsi ya. Seperti kendaraan. Ya. Toh kalau jaga rumah cukup anjing kampung kok. Toh cukup kalau untuk kerja bisa pakai motor biasa yang murah. Iya, benar. Kenapa harus pakai Fungsinya, moge? fungsinya. Kenapa harus pakai mobil mewah? Fungsinya kan? Iya, fungsinya. Itu makanya kalau kita lihat di Duri pasti yang rata-rata kelas menengah ke atas lah. Yang punya ini. Karena Iya. biayanya juga mungkin nggak sedikit ya. Bro? Iya, biaya nggak sedikit. Terus Pelatihannya mungkin ya. pelatihannya juga lumayan, dia konsisten kan. Terus fasilitas mendukung, minimal ada tempat berlari dia ada, Tempat bermain dia. bermain dia. Kalau anjing kampung aja udah lepas aja sana, namanya anjing kampung. Terus bedanya bro, anjing ras kini apa dengan anjing kampung, itu bedanya apa nih bro? Kalau beda mendasar pasti fisik, ya kan? Fisik ya. Sama kayak kita sama bully, Iya. kurang bully kan kelihatan tuh. Kalau perilaku gimana tuh perilakunya bro? Atau tingkat kecerdasannya gimana tuh bro? Kalau kecerdasan menurut saya pribadi pasti lebih cerdas si anjing ras, karena dari anatomi otak, ya kan? Terus dia dari kecil memang sudah dekat dengan manusia, dalam arti Sudah terbiasa. ketergantungan. Nanti ada plus minus ini. Kita bukan membanggakan ras juga, kita meremehkan anjing kampung, enggak juga. Nanti ada satu sisi yang mereka ada plus minusnya. Gitu. Secara tadi kalau kecerdasan kuat, memang lebih cepat. Cerdasnya berarti cepat nangkap nih. Bahasa cerdasnya berarti cepat nangkap. Gitu. Nanti ada metode melatih. Makanya kenapa dia lebih cepat? Mungkin karena anatomi tempurung kepala lebih besar, Besar, ya. gitu. Terus dia dari bloodline yang silsilahnya jelas, gitu loh. Nah, cuman minusnya dia karena dia sering anjing dikurung, rata-rata terkurung walaupun pagar kan kategori dikurung. Secara instingnya kadang-kadang gak tepat. Contoh, kamu jaga rumahku ya,
tetangganya datang ya digonggong. Oh, gitu. Dia lebih mendominasi. Beda dengan kampung. Oh, gitu. Kampung ya sekitar situ dia akan aman aja. Gitu. Terus anjing ini cenderung nggak bisa membedakan yang ngasih makan. Maksudnya gini, orang asing ngasih makan dimakan juga. Oh, itu satu kelemahan. Iya, jadi banyak yang kasus keracunan karena diracun orang. Diracun orang. Iya. Gitu. Terus ya namanya dia anjing nggak hidup di alam kan? Iya. Dia ketergantungan dengan manusia. Benar. Saat dia dilepas di hutan, mati dia. Nggak bisa survive. Nggak bisa survive. Nggak beda dengan bisa. anjing kampung, ya? Iya, nggak bisa berburu. Oke, menarik obrolan kita. Ini kita masih lanjut terus nih. Mungkin ada beberapa hal yang kita tanyakan lagi. Sip. Mungkin selanjutnya ini bro nih. Kenangan pahit nih bro. Pengalaman pahit selama melatih anjingnya. Pernah digigit kah atau pernah apa? Pasti pernah ya? Pernah, bekas masih ada. Oh, gitu. Bekas masih ada digigit kan. Itu sempat takut gak dulu bro? Awal-awalnya lagi gigit itu? Ada rasa takut nggak? Takut kalau kita bilang nggak tahu bohong kan. Oke, kita lanjut lagi ke obrolan kita bersama dokter trainer kita Bro Lukas. Ini kita nanya lagi nih bro. Boleh silakan. Jadi apa sih tips untuk bagi yang ingin memelihara anjing ras ini? Yang pertama kali maksudnya ya? Iya, yang pertama kali tipsnya. Tipsnya yang jelas kita nengok situasi tempat kita tinggal dulu. Betul. Kalau di pemukiman, saran saya yang lebih friendly bisa Golden Retriever yang terkenal itu, Betul. atau banyak sih bisa. Berarti nanti jenis anjingnya dulu ya. Iya. Tapi sebelum itu tadi komitmen seluruh keluarga dulu. Jangan, ya maaf kata, jangan anget-angetan lah gitu. Iya. Kasihan. Anjing akan bermasalah pada saat kurang perhatian. Anjing apa aja. Kalau dia punya garis darah working, anjing kerja, problemnya akan menyerang orang. Gitu. Pas kita sendiri ya bro. bisa tuannya sendiri. Udah banyak kasus kan? Oh iya. Yang kita baca di media. Ya, itu bahayanya itu teman-teman. Jadi sebelum memutuskan untuk memelihara anjing, langkah lebih bagusnya pikirkan dulu itu tahapan yang dibilang Bro Muklas tadi. Betul. Itu dia tuh ya. Karena kita kan ada di satu keluarga yang suka cuman anaknya aja yang suka, orang tuanya kurang. Ya udahlah demi gitu. Makanya ya kalau tadi tetap komitmen, yuk kita adopsi anjing apa aja. Jangan anjing kecil lah, nanti gampang tuh, nggak masalah. Ada masalah tersendiri anjing kecil, pom, sisu, chihuahua. Cuman dia masalahnya biasanya ke arah perilaku, nakal, ngerusak, buang kotoran sembarangan, gonggong nggak jelas, gitu kan. Kalau anjing begini ya tadi, stres kandang, pas dia akan lepas, terus dia pasti buat masalah, gitu. Ya, kita break sebentar bro. Iya. Kebetulan azan. Kumandang azan. Kita break sebentar ya. Kita lanjut lagi setelah azan. Oke, kita balik lagi ke obrolan kita. Makin asik berbicara kita tentang anjing, tentang dunia anjing. Nah, terus ini berikutnya kita mau nanya ini bro, untuk kendala selama si bro melatih anjingnya, kendala yang umum lah bro. Kendala umum selama melatih ya? Ya. Sebagai pelatih kita ya? Sebagai pelatih lah, iya. Sebagai dog trainer. Dog trainer, kendala itu alat ya? Alat, karena kita ya mungkin di dunia profesi yang lain kan, di perbengkelan, di fotografi mungkin kita semua update alat. Jadi ada alat-alat yang harus banyak, medianya ada. Gitu ya, terus yang jelas modal utama kita harus tempat kan. Tempat
Maksudnya bukan sembarang tempat. Tempatnya itu harus tenang, jauh dari pemukiman, karena kita juga tidak mau mengganggu kan dengan suara dia, terus baunya, pasti dia mengeluarkan kotoran, namanya binatang kan. Sementara masyarakat nggak semua menerima, gitu kan. Padahal sama-sama kotoran kerbau dengan dia sama-sama bau nih. Mungkin kalau masyarakat udah biasa lah kerbau kan gitu. Terus yang sering mengganggu suara, misalnya gonggong. Apalagi lebih dari. Ada kendala ini nggak bro? Misalnya selama melatih mungkin anjing ini pinternya lambat gitu. Oh iya betul. Itu karena faktor apa? Terus pemicunya apa? Iya. Biasanya kalau kita ada problem ngelatih pribadi ya, pemilik menyerahkan anjingnya dalam kondisi sudah ibaratnya tanda kutip rusak di karakternya. Kita harus membetulkan karakter dulu, gitu. Salah satu contohnya itu contoh gini, contoh kecil aja. Pak atau Mas atau apalah, anjing saya kok nggak mau masuk kandang ya. Dia masuk harus dilempar makanan dulu baru dia masuk. Kalau nggak dilempar makanan dia tidak masuk, dan itu diulang-ulang dari dia kecil sampai di atas 4-5 tahun umurnya. Jadi perilaku itu sudah jadi, gitu. Nah, sementara dia minta masukkan ke dalam kandang, rewardnya atau hadiahnya itu nanti setelah dia masuk ke dalam kandang baru kita kasih reward. Berarti tahapannya seperti itu ya bro? Boleh kita kasih reward dulu baru gini. Itu kita nanti bicara ke metode latihan. Betul, secara dasar melatih itu reward, harusnya kan punishment pasangannya. Cuma kalau punishment itu terlalu, kalau diartikan punishment kan hukuman kan. Sebetulnya bukan hukuman sih, koreksi. Kalau hukuman terlalu apa ya, berarti terlalu keras gitu kan, nggak tempeleng gitu, enggak, koreksi. Makanya gunanya salah satu rantai kita pakai ini. Ini salah satu alat untuk mengoreksi. Kenapa nggak model seperti ikat pinggang? Ada juga yang pakai setrum ya bro? Itu e-collar. Itu sebetulnya yang make harus orang yang sudah dilatih khusus dan untuk anjing-anjing tertentu. Oh berarti nggak semua orang boleh? Enggak, terus tak tangkap anjing, tak pasang e-collar, pencet, gila dia malah. E-collar itu tetap reward punishment ada, bukan untuk mengoreksi atau menghukum. Enggak, di situ ada apa reward. Dia kan mengeluarkan suara biasanya. Kalau sebelum ada e-collar itu ada clicker, klik. Kalau klik, dia dapat reward. Kita bicara reward atau hadiah. Anjing dilatih dengan hadiah atau tanpa hadiah, itu hasilnya beda. Dan waktu melatihnya juga beda. Kalau zaman dulu, cita-cita senior dulu, guru-guru dulu, ya mau maksa melatih itu. Metode latihan ada banyak macam ya bro, tapi nggak boleh salah pilih ya teman-teman ya. Menggunakan alat bantu latihan, kalau sampai salah itu juga membahayakan berarti. Betul. Kesimpulannya seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Tips tadi udah, terus ini udah. Mungkin kita coba drill sekilas nih bro. Sekilas untuk tahapan awal, tahapan singkat ini ya. Tahapan singkat nanti kalau dibahas panjang mungkin nggak bisa-bisa bro. Kita perlu bikin episode. Tapi nanti teman-teman bisa bisa follow Instagramnya Bro Muklas. Mungkin nanti ada channel yang membahas anjing juga nanti bro ya. Akan lebih detail, step by step, dan nggak mungkin satu episode pasti. Terus apa? Gitu. Boleh di ini kan bro Instagram dari Bro Muklas nih. Instagramnya @muklas2702. Nanti ada kita tulis di kolom deskripsi ya. Iya. Mungkin kita lanjut ke tahapan berikutnya nih bro, untuk drill singkat, tahapan melatih. Atau sebelum itu ada ini lagi nggak? Ada tips-tips lain bagi yang ingin memulai gitu. Iya sih, bagus langsung kita praktekkan aja. Praktekkan sambil saya cerita ya. Oke, sip. Biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, sip. Kita lanjut.
kita di tempat saja. Kita nih pemilik atau manusia dengan binatang, kita harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi karena dia kan sahabat kita. Walaupun dia hewan, kita manusia, ada komunikasi. Kita tentukan komunikasinya bagaimana. Karena komunikasi tidak harus verbal, bisa dengan isyarat. Gitu. Kita bahas yang dasar saja. Kalau yang teknis yang panjang lebar banyak, dan banyak YouTuber sudah menyampaikan semua, dari mulai yang awam sampai yang sudah pro. Kita contohkan untuk perintah dasar anjing yang itu di rumah biasa, dan itu sering dipakai dan harus clear. Maksudnya clear itu harus dilakukan dengan anjing gitu. Contoh kecil, dia lagi santai begini ya kan, oh ya kita kenakan dulu siapa nama si Arthur nama dia, jantan, umur kurang lebih 2 tahun gitu. Kita lihat anjing kita lagi santai-santai, pas ingin dia duduk atau menghadap kita tentukan, bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah mana kita yang nyaman. Cuman biasanya saran dari para pelatih pakai bahasa yang paling singkat gitu. Ada yang pakai bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Inggris. Tapi lebih familiar kita kan bahasa Inggris. Contoh, dia disuruh duduk, Arthur, sit, good. Udah duduk dia. Setelah itu kita puji, good boy. Boleh dengan reward apa yang dia suka, atau minimal dengan elusan. Karena kita kan tidak selamanya membawa reward nih, kita di rumah kan. Nggak mungkin kita harus mencari bola dulu atau ngantongin makanan setiap saat. Karena dengan mengelus, good boy, menepuk-nepuk, itu pujian gitu. Pujian lain dengan yang dia harus bekerja ekstra. Contoh, dia harus disuruh melacak gitu kan, atau dia ikut ujian kepatuhan anjing yang harus dia harus perfect karena dinilai kan, makanya dia harus butuh reward yang ekstra biar dia tetap termotivasi, semangat gitu. Kalau untuk di rumah ya sudah cukup, good boy, good gitu kan. Tadi di awal kita cerita ada reward, ada punishment, berarti ada pujian dan ada larangan. Kalau bagus, sudah melakukan perintah kita, good atau bagus. Kalau tidak boleh, no atau jangan gitu kan. Kita contohkan, down. Ini kan enggak nih, no, down, good boy. Pokoknya setelah kita perintahkan dia mengikuti, good. Kasih pujian. Lebih bagus dengan reward. Ya. Reward. Bola, makan, apa yang dia suka. Gitu. Nanti next time-nya dia akan satu komen aja dia akan melakukan. Karena dia mengharapkan reward. Gitu. Cuman kalau sudah bondingnya dia dengan tuanya sudah, istilahnya apa ya, penjiwaannya sudah dapat, dia tidak akan tergantung dengan reward lagi. Karena dengan elusan tuanya sudah senang. Gitu. Kita bicara untuk anjing rumah ya, untuk keluarga kan, bukan dog spot atau yang lain. Gitu. Terus sit. Problemnya rata-rata teman-teman kita yang punya anjing di rumah, pas diajak jalan dia narik. Banyak kasus malah terjatuh.
Nah, terus untuk ngatasin itu gimana? Ngatasinya kita praktek aja langsung. Kita bawa jalan nih. Ayo. Siap. Gitu kan. Nah, pada saat narik nih kan. Narik, udah tahan aja, kam. Tarik. Kita gunakan tali kita terus, kita ambil perhatiannya. No. Good. Bisa panggil nama, bisa dengan kata gitu. Pokoknya nengok kontak mata kita dulu Dengan isyarat kita. isyarat baru terserah mau suruh duduk, sit, good, sit, good. Dah suruh diam, stay. Kita bicara di awal tadi, kebetulan dia pakai bahasa Inggris. Stay itu artinya diam atau tinggal gitu. Kita bawa jalan lagi, jalan dia. Usahakan sebelah kiri. Kenapa? Biar berpapasan dengan orang bisa terkendali di sebelah kiri kita. Dicium-cium kan? Kita kesempatan dulu. Dia mungkin mau kencing, mau apa. Untuk teritorinya. Iya, kita juga tidak mengekang dia kan. Setelah semua sudah selesai, apa hajat dia, terus itu udah cukup, kamu ikut aku sekarang, gitu bahasanya. Oh. Karena ingat, anjing itu kan binatang bergerombol atau dalam pack gitulah, bergerombol. Nanti gerombol kan ada pemimpinnya biasanya. Berkelompok berarti ya, Bro ya? Iya, sama lah, kita ada kelompok pasti ada pemimpinnya, ada ketua organisasi, gitulah kalau kita di kita. Sama di anjing, dia pasti akan membutuhkan pemimpin atau alfa istilahnya. Jadi pemimpin itu kita pemegang ini jadi pemimpin. Jangan terbalik. Banyak kejadian terbalik. Akhirnya tuannya ngikutin anjingnya. Oh, benar-benar. Iya, nggak bisa dikendaliin. Itulah berarti dia mendominasi, dia menjadi alfa. Kalau dia sudah menjadi alfa, ya suka-suka dia. Nggak mau dipasangi tali, gitu kan? Nggak mau diatur. Iya, kabur ya udah, nggak mau dipanggil. Suka-suka dia. Justru itu yang membahayakan. Itu ya membahayakan. Maka tadi kembali ke awal, tetap kita harus komit dengan pengetahuan yang cukup tentang anjing, baru kita putuskan. Makanya saran saya, jangan mencari anjing yang dominan. Ya salah tadi ini, Rottweiler, Herder. Cari-cari yang anjing-anjing yang play lah, untuk main-main. Tapi kalau memang harus tetap iswakur, inilah suka, kita harus bekali dulu minimal pengetahuan dasar, terus minta dibimbing sama yang sudah pengalaman. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Hari ini kita membahas tentang seputar dunia anjing, langsung dengan trainer yang sudah berpengalaman. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton atau yang ingin memelihara anjing mungkin ya, Bro. Iya. Ada tips-tips dari Bro Muklas tadi, semoga bermanfaat dan bisa jadi pengalaman baru mungkin yang sedang ingin mencari referensi atau ingin mencari dog trainer yang ada di Riau. Kita langsung datangkan hari ini. Okay. Mungkin jangan lupa follow IG-nya Bro Muklas, ada di kolom deskripsi. Nanti kita lampirkan IG-nya Bro Muklas. Mungkin nanti juga ada channel YouTube-nya juga ya, Bro. Ada. Nanti kita lengkapi lagi. Bisa membahas seputar dunia anjing. Iya. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.